Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidina Salsabila Konstantin dari kelas PI08. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial Independent Sample T-Test menggunakan aplikasi SPSS. Tujuan dari Independent Sample T-Test adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang berbeda. Pada tutorial itu kenapa sih suka cek ini? Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidina Salsabila Konstantin dari kelas PI08. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial Independent Sample T-Test menggunakan aplikasi SPSS. Tujuan dari Independent Sample T-Test adalah untuk mengetahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidina Salsabila Konstantin dari kelas PI08. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial Independent Sample T-Test menggunakan aplikasi SPSS. Baik, tujuan saya menganalisisnya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang berbeda. Pada tutorial ini saya menggunakan variabel jenis kelamin sebagai kelompok pembanding. Baik, Independent Sample T-Test itu merupakan salah satu uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Pada penelitian ini, kelompok yang dibandingkan yaitu laki-laki dan perempuan. Dasar pengembalian keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi atau signifikansi total. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Oke, baik, kita mulai untuk tutorial langkah-langkahnya. Pertama, kita ke analyze seperti biasa, analyze. Setelah ke analyze, kita ke compare. Kita ke compare mean. Di sini setelah kita di compare means, di sini kita ke independent sample t-test seperti yang kita ingin analisis. Oke, setelah independennya kita masukkan data usia ke tes variabel, terus KL1 sampai CR4 kita shift terus ke tanda panah ke bawah. Oke, kita masukin di tes variabel. Sedangkan JK-nya kita masukin di grouping variabel. Setelah itu kita define group, jangan lupa. Terus grup pertama kita tulis 1, grup kedua kita tulis dengan angka 2. Setelah itu continue. Setelah itu kita oke kan. Nah, ini merupakan hasil dari output hasil analisisnya. Setelah itu, dan ini adalah bentuk hasil independent sample t-test. Nih sampai ke bawah CR4. Nih independent sample t-test. Setelah itu, pada tabel statistik ditampilkan di sini jumlah responden, nilai rata-rata dan standar deviasi pada masing-masing kelompok. Tabel ini menunjukkan perbandingan rata-rata antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Selanjutnya, pada tabel independent sample t-test, fokus utama itu terdapat di nilai signifikansi total. Ini signifikansi total. Nilai signifikansi digunakan untuk menekankan apakah terdapat perbedaan rata-rata antara kedua kelompok. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,5, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikansi antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelompok.
Berdasarkan hasil independent sample t-test menggunakan SPSS dapat diketahui apakah perbedaan rata-rata antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Hasil analisis diperoleh melalui nilai signifikansi pada output SPSS. Sekian tutorial mengenai independent sample t-test pada SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.